Halo Mas dan Mbak, kali ini saya akan menjelaskan brand UMKM saya yang bernama Foy Churros. Jadi Foy Churros merupakan sebuah brand UMKM yang didirikan pada tahun 2022 di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Brand ini menjual churros dan brand ini adalah F&B. Dia tidak hanya menjual churros, tapi ada kopi, ada pastry, ada brownies dan sebagainya. Lalu brand ini memiliki akun Instagram dengan pengikut 3.875 pengikut dan TikTok dengan 1.149 pengikut. Lanjut. Lalu SWOT dari brand ini, yang pertama strength-nya itu dia memiliki citra produk yang bagus karena ini produk yang baru di kota tersebut ya, jadi unik, yang unik. Lalu misalnya karena produk baru dia tidak punya kredibilitas, jadi kayak apa sih ini gitu. Lalu opportunity karena lokasi tokonya berada di lokasi strategis, terus produknya baru, unik, banyak orang yang promoan, itu merupakan nilai jual yang tingginya dari dia. Lalu price itu karena kurang aware-nya orang-orang terhadap brand ini, jadi orang enggan untuk mencoba atau datang ke outlet. Lalu pastelnya di bagian legal brand ini sudah disertifikasi halal oleh MUI pada tahun 2024 dan sekarang sedang OTW menjalani sertifikasi BPOM. Lalu untuk ekonomi, harga produk ini cukup ekonomis, dapat dijangkau oleh semua kalangan, sangat-sangat inklusif ya. Lalu untuk sosialnya, citra brand ini sudah sangat terkenal di kota Pematang Siantar karena enak, murah, dan cepat gitu, fast food lah. Teknologikalnya ini mereka memiliki akun Instagram, memiliki akun TikTok, terus juga bekerja sama dengan Grab dan Gojek, jadi sangat-sangat oke. Dan ini mereka juga menggunakan teknologi QRIS dan debit yang memungkinkan pembeli itu datang ke sana cashless-able. Lalu analisis publiknya, yang pertama dari observasi terhadap akun TikTok Foy Churros bisa dilihat banyak konten Foy Churros ini yang viral. View-nya bisa kita lihat sekitar 129,7 ribu, terus ada likes itu sampai 5 ribuan dan sebagainya. Lalu bisa kita lihat di sini ada komen juga, emang beneran enak sih, selalu langganan kalau ke Siantar pulang aja beli ini, apalagi minumannya Shum gitu. Berarti ini audiensnya sudah mencapai luar kota Pematang Siantar dan itu sangat-sangat bagus. Next, kita ada communication problem. Jadi problem utama bidang komunikasi brand ini adalah kurangnya awareness audiens dewasa dan lansia, karena ya kita kan promosi menggunakan media sosial, jadi orang dewasa itu kan kurang, mungkin algoritmanya tidak sesuai dengan tontonan orang dewasa tersebut, mungkin algoritmanya lebih ke anak muda gitu, jadi kurang awareness dan kurang exposure-nya kepada audiens lansia dan dewasa. Lalu masuk ke smart objective dan goals. Meningkatkan tingkat brand awareness Foy Churros sebesar 15% di kalangan target audience berusia 35-70 tahun di area Pematang Siantar dan mendorong peningkatan penjualan varian churros mix, brownies, dan pastry sebesar 20% dalam periode 3 bulan terhitung tanggal 1 November 2029 sampai tanggal 31 Januari 2026. Kampanye dilaksanakan secara rutin, konsisten, dan bertahap melalui kampanye komunikasi yang bersifat multi-platform, baik online maupun online. Lalu key message-nya, yang pertama, churros bukan pisang goreng, jadi banyak asumsi churros ini masih merupakan pisang goreng, itu problemnya. Memang Foy Churros sudah terkenal, tapi masih banyak berasumsi bahwa churros ini pisang, padahal bukan. Biasanya tuh yang kurang aware tuh ibu-ibu, lansia, bapak-bapak, kakek-kakek, dan segala macam. Key message kedua itu peningkatan brand awareness nantinya akan menyasar kalangan dewasa dan lansia yang melalui kampanye online maupun offline. Jadi strateginya harus terukur, terarah, dan menyasar mereka. Jadi kita harapkan algoritmanya sesuai. Lalu KM3-nya, kita akan melakukan publicity stunt di tempat umum seperti lapangan Merdeka, tempat banyak orang tua berkumpul dan olahraga dan nyantai sebenarnya. Lalu membuat konten secara rutin yang cenderung menyasar algoritma pengguna lansia dan dewasa. Lalu di segmentasi audiens, kita punya remaja dan dewasa muda. Ini merupakan segmentasi audiens utama. Lalu ada wanita parubaya itu primer juga. Lalu ada pria parubaya itu sekunder. Nah, lalu ada orang dari luar kota juga sekunder. Kenapa pria parubaya sekunder? Karena biasanya pria parubaya ini bapak-bapak yang ikut ibu-ibu jajan gitu. Makanya sekunder, jadi ikut terinfluence tapi tidak secara langsung. Lalu kalau remaja dan dewasa muda karena exposure-nya langsung kan juga lokasinya dekat sekolah, jadi makanya lebih primer. Lalu untuk orang dari luar kota ya tentu saja karena mendengar cita-cita mungkin atau melihat media sosial, makanya mereka tertarik. Kalau untuk besoknya, yang pertama di paid media kita ada iklan berbayar di Instagram, TikTok, Facebook, dan sebagainya. Lalu ada di Gojek sama Grab itu di home screen itu juga berbayar. Lalu kita ada endorse influencer atau seleb itu di media. Lalu untuk social media kita event kerja sama Bank Indonesia, sama QRIS, sama Imlek Fair, dan sebagainya. Lalu juga review online yang merupakan chat media. Lalu kita juga ada own media kayak akun sosial media. Terus kita juga ada bikin publicity stunts yang nanti akan kita jelaskan. Lalu di earn medianya adalah berita yang dibuat oleh kanal media setempat. Publicity stunt kita itu ada di campaign kompetisi yang kita adakan di media sosial TikTok. Nanti peserta diharuskan untuk membuat video di tempat ramai sambil bilang ada yang tahu Foy Churros gak? Lalu diupload ke media sosial TikTok dengan hashtag ada yang tahu Foy Churros gak? Lalu nanti siapa yang paling banyak views-nya, siapa yang paling banyak likes-nya itu akan menjadi pemenang, dan campaign ini dilaksanakan selama sehari. Yang pemenangnya akan mendapatkan 300.000 gitu. Lalu yang kedua, kita ada namanya campaign Man Churros. Man Churros ini adalah pelari yang memakai baju churros, baju bergambar churros dan ada tulisan ingin kuat lari makan churros gitu. Jadi ini tujuannya membentuk persepsi orang di tempat banyak ya, di saat CFD gitu kan ramai orang. Nah, ketika ada yang memakai baju seperti itu kan cukup menarik perhatian orang. Orang akan tertarik untuk membaca dan apa sih churros ini, makan langsung mencari. Karena kan di saat orang lagi fatigue, lagi lelah ya, mereka melihat orang-orang yang kencang larinya gitu. Karena nanti kita akan sewa pelari untuk melari murah itu. Orang-orang kencang larinya pengen bertanya-tanya gitu, kenapa sih mereka bisa kencang-kencang larinya gitu. Jadi di situ kita ada timeline atau budgeting ini ya. Lalu untuk budgetingnya seperti ini. Rincian dan keterangannya sudah saya sebutkan tadi di besok campaign. Intinya ini budgetingnya ya, kita mempunyai alokasi dana sekitar 10% untuk dana tidak terduga dan total dana itu mencakup 8.100.000 rupiah kurang lebih.
Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Mas dan Mbak atas perhatiannya.